Kita lanjutkan pembahasan tentang LaTeX. Kali ini kita akan membahas tentang penggunaan font di LaTeX. Ada beberapa hal yang akan kita bahas, termasuk ukuran, warna, emphasize, typeface, dan family. Yang pertama kita membahas tentang ukuran dari huruf. Di LaTeX secara default ada beberapa pembagian tipe ukuran dari sebuah huruf yang dilambangkan dengan kata-kata tiny, small, kemudian large, dan sebagainya. Contohnya ketika kita akan menulis sebuah teks dengan ukuran yang paling kecil dengan sebuah kode di sini adalah tiny, kemudian teksnya seperti apa, kita tulis teks seperti itu. Namun di LaTeX ketika kita tidak ingin efek dari sebuah komen atau perintah itu, atau kita ingin membatasi sebuah efek dari perintah, kita menggunakan tanda kurawal. Jadi ketika diapit kurawal seperti ini, maka efek dari perintah tiny ini hanya sebatas ini. Tiny itu kode untuk tulisan yang paling kecil. Di atasnya kita punya namanya script size. Kemudian ada footnote size, small, normal size. Ukuran normal size di sini itu sesuai dengan ukuran yang kita input di bagian dokumen kelas di awal. Sehingga ukuran di bawah normal size, small, itu jelas berarti di bawah 12 poin ketika kita menginputkan di dokumen kelas untuk normal size-nya 12 poin. Di atas normal size ada beberapa ukuran, yaitu large dengan L kecil, kemudian large dengan L kapital, large dengan semua kapital, dan terakhir ada huge. Sekarang kita lihat efeknya di tulisan itu akan menghasilkan seperti apa. Nah, di sini terlihat bahwa ukuran hurufnya bermacam-macam, ya mulai dari tiny sampai huge dengan perubahan semacam itu yang ada di tampilan. Ini kalau kita akan menggunakan fungsi yang defaultnya dari LaTeX. Jadi kita tidak menentukan secara eksak nilai ukurannya berapa. Namun jika kita ingin melakukan penulisan teks dengan ukuran yang beneran tepat, misal 20 poin, maka kita menggunakan perintah font size, kemudian ada dua inputan, select font, perintah select font, kemudian teksnya seperti apa. Di sini saya tulis double backslash biar berbeda baris, kita bisa melihat perbandingannya. Kemudian untuk membuat efeknya terbatas, saya tutup dengan kurawal. Nah, di sini font size ini ada dua inputan wajib di sini yang diapit oleh kurawal. Untuk yang pertama itu adalah ukurannya, ukuran dari huruf, ukuran dari teks. Misalkan kita menulisnya 20 poin. Input yang kedua itu terkait dengan line space. Apa itu line space? Itu akan kita bahas di kesempatan yang lain. Untuk saat ini, inputan yang kedua kita tuliskan 20 sama seperti yang pertama. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, di sini terlihat bahwa teks ukurannya sudah berbeda dari
dari yang atas. Jadi ini sebuah opsi untuk menggunakan sebuah nilai di ukuran dari huruf. Selanjutnya, bagaimana ketika kita ingin memberi warna pada sebuah teks tertentu? Kita dapat memanfaatkan perintah text color dengan dua buah inputan di sini. Namun sebelum kita bisa menggunakan fungsi atau perintah komen text color ini, kita perlu menambahkan sebuah paket baru di bagian preamble, yaitu xcolor di sini. Xcolor ini kita gunakan untuk si LaTeX agar bisa membaca warna. Kemudian di dalam text color ini, untuk inputan yang pertama adalah warnanya. Warna di sini LaTeX dia mengenal warna-warna yang standar. Misalkan kita tulis warna biru, kemudian teksnya apa? Teks biru. Sekarang kita lihat. Dia akan berwarna biru di tampilan PDF-nya. Nah, misal kita ingin membuat warna yang baru yang mungkin campuran antara biru dan apa dengan kode-kode warna yang kita tentukan sendiri, kita dapat mendefinisikannya di bagian preamble dengan perintah define color. Define color. Define color ini berisi 3 inputan. Untuk yang pertama adalah nama yang kita inginkan, warnanya apa. Misal warna baru. Kemudian yang kedua adalah tipenya. Tipenya kita mau menggunakan pewarnaan apa, contohnya red, green, blue, RGB. Kemudian isi warnanya seperti apa. Misal kita menuliskan 125, 125 dan 0. Ini kalau kita menggunakan RGB. Kita bisa juga menggunakan kombinasi hex dari warna. Perintahnya sama, define color. Saya tulis warnanya nama ini, kemudian kita bisa menyertakan tipenya HTML. Kemudian di sini misal kodenya adalah seperti ini, FF, WSUF, dan 00. Ini kita sudah membuat sebuah kombinasi warna baru dengan nama yang baru. Kita coba aplikasikan di dalam teksnya. Kita tulis warna tadi adalah warna baru. Sekarang kita lihat hasil warna yang kita definisikan sendiri. Sudah, dia terbagi menjadi 2. Karena di sini sudah diapit oleh Kurawal, makanya dia sudah bersifat lokal efeknya. Itu tentang warna. Selanjutnya kita membahas tentang emphasize di sini. Emphasis di sini digunakan untuk menonjolkan sebuah teks, bagian teks tertentu. Seperti yang kita ketahui ada bold, ada italic, ada underline. Di sini untuk penggunaan bold kita bisa pakai perintahnya textbf. Textbf di sini untuk bold, atau bisa juga menggunakan yang namanya switch command. Switch command. Ada 2 cara ketika kita ingin melakukan
penulisan teks dengan bold, yaitu menggunakan teks BF, kemudian teksnya seperti apa. Cara yang kedua, ini namanya switch comment, jadi agak berbeda penulisannya dengan komen yang biasa, namun hasilnya sama. Kita lihat hasil eksekusinya. Sama-sama bold di sini. Kemudian untuk yang lain kita punya teks IT, ini untuk italic. Kemudian underline, kita juga bisa menuliskan secara langsung underline. Kita akan lihat hasilnya. Nah, di sini ada italic dan underline. Selanjutnya, bagaimana jika kita ingin mengubah typeface-nya? Typeface seperti apakah tulisan ini akan serif, sans serif, atau monospace. Kita coba untuk tulisan yang biasa atau serif, kita menggunakannya teks RM di sini. Ini untuk serif. Kemudian untuk sans serif, itu penulisannya teks SF. Ini untuk sans serif. Kemudian yang ketiga, untuk monospace, perintahnya adalah teks TT di sini. Monospace. Kita lihat hasilnya. Teks serif itu adalah teks di mana hurufnya itu terdapat ornamen-ornamen seperti yang terlihat di sini. Ada ornamen-ornamennya. Kemudian sans serif itu yang biasa tanpa ornamen. Kemudian monospace itu agak berbeda dari keduanya. Intinya adalah monospace. Jadi space-nya itu sama di sini. Jika kita melihat contoh untuk yang serif, lebar dari huruf I dengan huruf S itu jelas berbeda. Apalagi I dengan M misalkan. M jelas lebih lebar dibandingkan I. Namun ketika kita tuliskan menggunakan typeface-nya monospace, maka baik I, M, N, S itu semuanya akan lebarnya sama. Itu tipe monospace, itu typeface-nya. Yang terakhir, bagaimana jika kita ingin mengubah jenis fontnya yang akan kita gunakan. Di LaTeX kita bisa menggunakan perintah font family untuk mengubah jenis font yang akan kita gunakan. Perintahnya adalah font family, kemudian ada satu inputan, kemudian select font, dan teksnya apa. Untuk melihat perbandingannya, di sini saya batasi menggunakan Kurawal. Nah, di sini font family, isian dari font family ini itu tidak bisa kita menuliskan semisal Times New Roman, Calibri, kemudian Helvetica misalkan. Di sini yang diterima oleh LaTeX adalah kode-kode font code yang memang sudah dikenal oleh LaTeX. Contohnya seperti apa? Ini contoh daftar font code yang dikenal oleh LaTeX. Saya ambil dari websitenya Overleaf. Ada di sini contohnya fontnya itu Computer Modern Roman. Font code-nya di sini adalah CMR. Jadi font code yang di kolom ketiga. Sedangkan contohnya ada di kolom keempat. Nah, ini font code inilah yang dikenal oleh perintah font family di LaTeX. Jadi kita harus melihat di sini untuk jenis font code-nya seperti apa. Misalkan kita akan ambil satu contoh, misalkan LMTT di sini. Kemudian kita masukkan font code-nya ke dalam isian dari font family. Kita melihat hasilnya seperti apa.
Di sini terlihat bahwa teks baru ini sudah menggunakan font yang lain yaitu LMTT, sedangkan teks lama itu kita masih menggunakan defaultnya dari dokumen LaTeX yang kita miliki. Ini penggunaan font family untuk mengubah jenis font yang kita gunakan. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang LaTeX di video selanjutnya.